teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia, dan di sini saya akan fokus ke Timnas U23 di Asian Games. Ya, memang ini menjadi perkembangan yang sangat luar biasa ya, terkhusus untuk U23. Karena saya melihat untuk Piala Asia kita berhasil lolos, kemudian Sintayong juga sudah bekerja secara maksimal. Ini memang sebuah kebanggaan bagi kita. Tetapi oke, kita sedikit lupakan untuk kualifikasi, kita menetap bagaimana timnas ke depan. Karena saya melihat di sini untuk persiapan Asian Games ya, Coach Indra Safri ini juga akan mempersiapkan tim dengan matang. Karena saya melihat saat ini tanggalnya sudah tanggal 14, dan juga kita akan sebentar lagi ya akan melihat bagaimana pertandingan Indonesia di Asian Games itu di tanggal 19, tepatnya di hari Selasa 19 September 2023 itu akan melawan Kyrgyzstan ya di Zheng Stadium ya di Cina. Di sini jam 18.00. Nah, ini adalah laga pertama nantinya. Kemudian Indonesia akan bermain lagi melawan China Taipei tanggal 21 September. Kemudian bermain lagi ya di sini tanggal 24 September 2023. Ini melawan Korea Utara. Nah, ini memang menjadi hal yang sangat luar biasa. Patut kita tunggu bagaimana permainan yang akan disuguhkan oleh pelatih hebat ya, pelatih lokal, yakni Coach Indra Safri. Nah, dengan beberapa pemain yang memang sudah dipanggil oleh Sintayong di Piala Asia U23, tentu ini memang sedikit ada perubahan ya, dan menurut saya ini menarik. Artinya beberapa nama yang memang kemarin itu dicoret oleh Sintayong karena memang kuota itu hanya 23 skuad atau 23 pemain. Artinya memang saat ini Indra Safri akan mengandalkan pemain lapis kedua yang memang untuk berlaga di Asian Games. Tetapi saya yakin, saya percaya dengan kapasitas Coach Indra Safri ya, dengan juara kemarin di SEA Games itu membuktikan bahwa pelatih ini memang memiliki mahal taktik, dan menurut saya ini sangat luar biasa. Saya di sini akan membongkar mengenai skuad dan juga akan membahas siapa saja skuad yang memang sudah bergabung di timnas Asian Games ini, dan bagaimana sebenarnya pemain-pemain keturunan ini potensi bergabung. Karena saya melihat ini ada beberapa pemain yang sudah fix ya, pemain keturunan yang sudah fix bergabung. Jangan lupa teman-teman ya, untuk bantu channel ini silahkan kalian tekan tombol like-nya, komen, dan juga subscribe, serta tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Nah, di sini pun saya melihat ya teman-teman, memang ada beberapa nama yang sudah dirilis oleh Coach Indra Safri. Kurang lebih ini ada 10 pemain ya yang memang sudah menjadi bagian timnas Indonesia untuk Asian Games. Nah, di sini ada beberapa nama seperti Akbar Arjunsyah, pemain Persija, kemudian Kakang Rudianto, kemudian Robi Darwis Persib, kemudian Josh Paul bermain untuk Persebaya ya. Akhirnya dirinya pun mendapatkan panggilan untuk yang kedua kalinya. Ya, menurut saya potensi-potensi pemain keturunan seperti ini juga harus diasah ya, yang ada di BRI Liga 1 ini juga diasah agar nantinya dia juga memiliki level yang juga sangat bagus. Nah, kemudian di sini ada juga pemain keturunan Brasil, Hugo Samir ya Borneo FC, kemudian Lutfi Kamal PSIS, Adi Satrio PSIS, kemudian Haikal Al-Hafiz, Kade Arel Priyatna ya Bali United, Rahmat Irianto ini di senior ya Persib Bandung, kemudian Jordi Amat. Nah, untuk kasus Jordi Amat ini mungkin dari PSSI ada perubahan ya, karena saya yakin untuk JDT ini sulit untuk melepas kapten mereka, karena saya melihat di tanggal 19 September ini untuk JDT ini akan menghadapi Kawasaki Frontale, dan itu memang pertandingan besar di Liga Champion Asia. Dan menurut saya posisi sentral Jordi di JDT ini sangat bagus. Artinya mungkin ya dari manajemen dan juga pelatih JDT ini tidak akan melepas Jordi ke Indonesia. Tapi teman-teman, sebelum saya lanjut di sini jangan sampai nantinya ya bagi pecinta sepak bola nasional ini dalam dan tanda kutip ya menjudgment atau menghujat sosok Jordi Amat yang tidak nasionalis ketika dipanggil oleh timnas. Jangan sampai ada komentar-komentar seperti itu teman-teman ya, karena ya lagi-lagi ini bukan kalender FIFA dan
klub pun juga tidak berhak untuk melepas pemain itu. Jadi di sini yang menjadi kesimpulan ya, ataupun yang bisa ditarik benang merahnya, menurut saya Coach Indra juga harus bisa ya mencari pemain-pemain lagi, atau mencari pemain-pemain back yang di posisi back, baik itu senior maupun yang U23, yang kurang lebih levelnya itu sama dengan Jordi Amat. Ya bisa saja panggil seperti Rizky Ridho lagi, ataupun pemain-pemain yang lain yang memang memiliki kapasitas di situ. Dan menurut saya masih banyak pemain-pemain muda yang bisa diandalkan. Oke. Untuk pemain seperti Sandi, kemudian Jordi, Rafael, kemudian Patinama, itu sangat sulit sekali, walaupun dirinya memang memiliki prioritas penting terhadap timnas, tetapi karena ini bukan kalender FIFA jadi akan sangat sulit. Oke, kemudian selanjutnya di sini saya melihat bahwa ada beberapa nama lain ya di sini, seperti Victor Detan ya. Kemudian ada beberapa nama yang sudah saya dapat informasi ya dari orang dalam, seperti Sahrian Abimanyu ya. Kemudian akan menyusul sosok seperti Alvainda Dewangga. Ini nama-nama beken yang memang sudah mengisi di timnas U23. Ada juga seperti Doni Tripamungkas, Ferrari ya. Banyak sekali pemain yang akan berlaga. Artinya saya melihat walaupun nantinya di Asian Games ini rasa lapis kedua timnas U23, menurut saya dengan lawan-lawan timnas seperti China Taipei, kemudian Korea Utara, kemudian Kyrgyzstan, ini juga lawan-lawan yang menurut saya bisa kita lihat nantinya. Apakah dengan lapis kedua timnas ini kita masih bisa mengungguli ataupun bahkan ya menang banyak melawan 3 negara itu ya, karena ini bukan lagi bagaimana kita melihat ini hanya tim lapis kedua, tidak, tetapi setidaknya pemain-pemain yang cadangan di kualifikasi Piala Asia kemarin, kita masih bisa melihat perkembangan dan jam terbang dirinya. Dan ini menurut saya ini modal yang sangat bagus. Apalagi di situ ya, ini saya respect sekali dengan Coach Indra Safri, karena dia menurut saya berbeda ya. Dia juga sangat tidak anti dengan pemain-pemain keturunan, sehingga di situ seperti Hugo Samir, kemudian George Brown, ini semuanya dipanggil, dan ini menurut saya hal yang sangat luar biasa, patut ditiru untuk pelatih-pelatih lokal lainnya, karena di situ dia melihat bahwa training center ini tidak panjang lagi, training center ini harus segera dikejar, dan oleh sebab itu Coach Indra pun memaksimalkan TC ini dengan maksimal ya. Dan menurut saya nanti saya yakin seperti Direktur Teknik Frank Bournemouth dan juga Sintayong ini akan memberikan masukan-masukan mengenai skuad timnas Indonesia U22 atau U23 ini, karena memang ini sangat penting bagi Indonesia. Dan yang sangat terpenting lagi teman-teman ya, dengan adanya Asian Games ini jangan sampai nantinya ya, ini jangan sampai jika memang dalam tanda kutip ini Coach Indra Safri gagal, kita jangan sampai menjudgment pelatih ya, karena memang ini juga bukan, PSSI tidak memberikan target kepada Coach Indra, karena PSSI juga sadar bahwa persiapan ini sangat mepet sekali karena jadwalnya memang berbenturan. Jadi PSSI tidak memberikan target, tetapi diharapkan Indonesia mampu bersaing, dan jangan sampai jika nanti kalah kemudian Indonesia itu ya permainannya kurang maksimal, kita lagi-lagi harus menjudgment pelatih. Lagi-lagi kita percaya saja proses, jika proses itu belum maksimal ya kita hargai proses itu teman-teman. Menurut saya objektif ya, karena kita tidak bisa menilai dari sudut ke sudut. Jangan sampai kita membanding-bandingkan antara Coach Indra dan juga Coach Shin dan lain sebagainya, karena tugas kita sebagai pecinta sepak bola nasional, kita harus mendukung langkah-langkah dan juga terobosan-terobosan yang dilakukan oleh pelatih dan juga PSSI. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan skuad di Asian Games kali ini? Apakah kalian yakin nantinya Indonesia ya mampu untuk bersaing di Asian Games? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.